Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Injil kita pada minggu biasa ke-17 ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Ujian bertujuan untuk membuat diri kita tumbuh dalam iman. Jelaslah bahwa murid-murid Yesus tidak memiliki sarana untuk membantu orang-orang yang sangat banyak dalam Injil hari ini untuk keluar dari kesulitan mereka, baik dengan uang tunai yang tersedia maupun dalam mencari pasar terdekat yang cukup besar untuk memberi makan orang banyak itu. Namun kitab suci berkata, Yesus mengatakan ini, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" bertujuan untuk menguji Filipus. Biarlah perikop ini mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat membiarkan masalah kita menjadi begitu besar sehingga kita terlihat putus asa untuk menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan ingin kita percaya kepadanya dan memurnikan niat kita di sepanjang perjalanan iman kita. Betapa hebatnya Tuhan kita dalam memecahkan persoalan yang tak terpecahkan dan membuat mungkin yang tidak mungkin bagi kita. Yesus menyembuhkan yang tak tersembuhkan. Yesus membangkitkan orang dari kematian, dan yang paling penting, Yesus mempertobatkan orang berdosa yang bersalah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Demikian Injil Lukas bab 1 ayat 38 berbunyi.
Apakah diri kita mudah putus asa, kehilangan harapan ketika kita tidak melihat solusi manusiawi untuk suatu peristiwa atau situasi? Berbahagialah orang yang percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan akan digenapi dalam Injil Lukas bab 1 ayat 46. Saudara-saudari, Tuhan ingin kita berperan dalam mujizat-Nya. Tuhan memiliki kuasa untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan, tetapi Tuhan meminta juga kerjasama dari kita meskipun minimal. Para rasul benar-benar miskin. Mereka hanya dapat membawa kepada Tuhan kita 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak laki-laki yang mereka temukan di antara orang banyak itu. Yesus meminta kita untuk berkontribusi karena Yesus ingin mengajar kita agar kita bermurah hati. Bahkan ketika kita berpikir bahwa kita tidak punya apa-apa untuk diberikan. Kemiskinan tidak pernah menjadi alasan untuk berkurangnya kemurahan hati dalam melayani dan bekerja untuk Tuhan kita. Mujizat ini dalam Injil hari ini membuktikan kepada kita bahwa Tuhan kita tidak pernah kalah dalam kemurahan hati. Saudara-saudari, dalam adegan Injil hari ini juga Tuhan kita perlahan-lahan mempersiapkan para rasul dan para murid-muridnya untuk pengajarannya tentang kehadirannya yang nyata dalam Ekaristi Kudus. Yesus harus memurnikan hati mereka dan memangkas keterikatan pada hal-hal duniawi agar mereka dapat menerima ajaran yang sulit tentang kasih-Nya yang memberi diri yang ditemukan dalam Ekaristi Kudus. Meskipun demikian, ketika Yesus melihat bahwa orang-orang akan kehilangan inti dari mujizat-Nya, Tuhan kita mengundurkan diri ke gunung sendirian. Dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 15. Terkadang Tuhan kita menarik diri dalam hidup kita karena kita salah mengartikan makna dan tujuan Tuhan. Apakah kita sungguh bisa membedakan roh di hati kita ketika kita berdoa? Apakah kita berbahagia hanya untuk hal-hal yang memberi kita kenyamanan? Atau apakah kita benar-benar datang lebih dekat kepada Yesus karena kita mengenali siapa Dia dan mengembalikan cinta sejati yang sama yang Dia berikan dan inginkan dari kita? Saudara-saudari, semoga kita semakin mencintai Ekaristi Kudus dan menghayatinya dalam hidup harian kita. Hidup kita menjadi semakin ekaristis, dan terlebih dalam situasi pandemi saat ini yang masih merajalela, kita hendaknya tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa